urusan saya. Karena sebagai saksi, hidup kita itu seperti suratan yang terbuka, kata Rasul Paulus. Orang akan nilai hidup kita. Kita nggak bisa bilang, kenapa orang lain menghakimi saya? Firman Tuhan berkata, keberatan-keberatan itu kan tentang hati nurani kita, tapi tentang hati nurani orang lain, bahwa kita harus peduli pendapat orang lain tentang hidup kita. Kita harus peduli tentang sudut pandang orang lain. Jangan sampai kita menimbulkan syak dalam hati orang sehingga kita jadi batu sandungan. Kita harus mikirin kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat, yang artinya jangan sampai hidup kita itu jadi batu sandungan, membuat orang kecewa dan akhirnya mereka mundur dari iman. Mungkin kita akan bela diri kita lagi dan bilang gini, urusan mereka kecewa sama kita bukan tanggung jawab kita. Lalu kita pakai kata-kata yang bilang gini, jangan lihat orang, lihat Tuhan. Tapi masalahnya sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk jadi terang. Kita punya tanggung jawab untuk hidup kita jadi kesaksian. Terlalu egois kalau kita bilang ini hidup-hidup kita. Mari belajar untuk jadi dewasa. Sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk memastikan hidup kita tidak jadi batu sandungan, tapi hidup kita jadi teladan, jadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus berkata, pastikan dalam apa saja yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Anggaplah bahwa sudut pandang orang lain, pendapat orang lain tentang hidup kita, menjadi pagar yang menjaga kita, supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Supaya mereka lah yang menjaga kita, supaya hidup kita jadi kesaksian yang mempermuliakan nama Allah. Ketika kita nggak peduli dengan sudut pandang orang lain, sesungguhnya tahukah bahwa di antara mereka mungkin ada para bayi rohani yang baru mau belajar ikut Tuhan, mau belajar mengenal firman Tuhan. Kita harus mengerti bahwa setiap jiwa sangat berharga bagi sorga, karena Kristus mati untuk mereka juga, bukan hanya untuk kita. Roma 14 ayat 15 berkata, sebab jika engkau menyakiti saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Kristus sudah mati buat mereka yang belum mengenal dia, supaya mereka diselamatkan juga. Ingat, Tuhan gak mau seorang pun binasa. Kristus telah mati untuk mereka. Jangan sampai karena cara hidup kita, karena sikap kita, mereka binasa. Jangan sampai benih yang baru saja ditaburi kebenaran firman Tuhan, kemudian mereka tidak bertumbuh, karena orang-orang yang harusnya jadi teladan, tidak memberikan teladan yang baik buat mereka. Kita sebagai pemimpin, sebagai orang-orang percaya yang sudah lebih dewasa, yang sudah lebih dulu kenal Tuhan, kita harus jaga baik hidup kita, supaya jangan sampai sikap kita, perkataan kita nggak jadi teladan buat mereka. Memang tanggung jawab jaga hati adalah urusan masing-masing, tapi tanggung jawab kita adalah memastikan hidup kita jadi kesaksian juga bagi mereka.